Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Laditya, nomor absen 26 dari kelas 11 MIA 1. Di sini, saya akan menampilkan sebuah monolog yang berjudul Dokter Jawa dari karya Putu Fajar Arjana. Selamat menyaksikan teman-teman. Aku tak setuju pergi ke dokter Jawa itu. Ia macam tukang sihir. Lama-lama kita jadi so Jawa semua. Sudah, ke Bapak Tibo saja. Jelas ia suku kita. Anak kau ini sudah mau lahir. Jangan so pikir Jawa atau Papua. Sekarang panggil itu dokter. Kau saja yang panggil. Kau kan yang mau melahirkan. Ini perbuatan kau juga. Itu suara siapa? Masuk saja sini. Dini hari seperti ini tak baik berada di luar rumah. Hah? Apa? Ada yang melahirkan? Ya memang. Melahirkan suka datang tak kenal waktu. Seperti juga kematian. Kok aku jadi membicarakan tentang kematian? Selama 3 tahun aku di sini, puskesmas ini menjadi saksi bahwa kelahiran dan kematian tak pernah ada. Kau boleh ngotot bahwa setiap kelahiran harus diimbangi dengan kematian. Hukum itu membuat jumlah manusia selalu sama. Pendapat itu harus dikoreksi mulai dari sekarang. Lihat saja di luar sana, banyak sekali daerah yang juga jumlah banyak kelahiran dari kematian. Lihat saja kotamu sendiri, makin hari pemukiman menelan sawah-sawah para petani. Itu tandanya kelahiran jauh lebih banyak daripada kematian. Setujukah? Kau harus setuju. Kalau tidak, monolog ini tidak akan aku lanjutkan. Sebagai seorang dokter Jawa yang mewarisi ajaran dari para tetua, tentunya aku merasa benturkan oleh kenyataan yang pahit, yang berbeda dengan yang diajarkan. Kau tahu, aku terkadang merasa gagal menjadi seorang dokter dan ingin menjadi manusia yang biasa saja. Kau sih enak, duduk-duduk sembari melihat aku menjadi dokter di daerah terpencil. Itu yang belakang malah ketawa. Kalau para juri sih, itu serius atau pura-pura serius. Yang penting mereka mendapatkan honor. Hahaha. Hei, siapa di sana? Bapak, mama, ayo ke sini. Puskesmas ini satu-satunya yang ada di desa ini. Aku tahu, aku bukan malaikat penyelamat, tetapi setidaknya bayi itu masih punya kesempatan untuk menghirup udara segar di desa ini. Kau berdua sudah tahu, kalau bayi yang lahir di desa ini belum tentu selamat. Meskipun mereka lahir, mereka masih tak punya kesempatan untuk menjadi kanak-kanak. Kau tahu, sudah ada 61 anak yang meninggal di desa ini. Sudah viral di media sosial. Katanya, Bapak Presiden sudah mengungkapkan kasus ini gizi terburuk sepanjang masa. Kalau aku boleh cerita ya, tapi kalian harus janji, jangan viralkan aku di media sosial. Oke? Oke. Bagus. Ya gitu dong. Jadi gini, dahulu ada kasus di desa ini kehabisan beras. Perahu yang membawa beras itu menabrak sebuah batang kayu besar dan akhirnya pecah.
orang-orangnya habis dimakan buaya. Dan beras-berasnya hanyut di dalam sungai. Sudah hampir 3 bulan, desa ini tidak ada beras. Anehnya, warga berbondong-bondong ke puskesmas dan mereka mengaku sebagai dalangnya. Aku ingat Bapak Tigo, seorang kepala suku di sini, dia pernah berkata, ini cuma orang primitif, jangan kau permainkan kami. Kami juga ingin makan beras seperti orang-orang di Jawa. Kami juga ingin modern. Ketika aku coba untuk berbicara, Bapak Tibo cepat-cepat menyuruhku untuk diam. Suruh saja Presiden dan orang-orang Jawa supaya kirim beras. Kami bukan cuma lapar, tapi kami juga ingin maju toh. Pak Koga yang berada di belakang maju ke depan. Maaf Bapak Tibo, Dokter Rahayu ini cuma ingin membantu kami yang sudah lama sakit-sakitan. Dokter ini juga sudah bantu orang-orang yang ingin melahirkan anak, semua sukarela. Jadi jelas, dokter ini tidak ada urusan dengan beras. Betul Bapak Tibo, saya dikirim dari Jawa untuk membantu kesehatan warga. Saya punya usul, bagaimana kalau sementara kita makan sagu? Bagaimana kau bisa bilang begitu? Dulu zaman presiden pernah bilang, kalau orang Papua mau modern, harus makan itu beras. Makan itu sagu hanya menambah penderitaan. Kau pasti berpikir, para orang-orang di sini begitu kaku dan keras kepala. Ya, memang. Tapi selama di sini, aku mendapatkan pelajaran yang begitu berharga dari mereka. Mereka selalu berpikir konsisten, lurus, dan pegang janjinya. Bapak Tigo dulu, waktu Bapak Tigo dilahirkan oleh Mama, bekerja sama dengan Bapak, bukan? Kenapa kau tanya seperti itu? Nah, waktu Bapak bekerja sama, mereka ada makan apa toh? So, pasti sagu. Nah, Bapak dan Mama suka makan sagu. Masa kita orang tidak? Bapak Tibo, zaman modern tak harus makan itu beras. Orang luar saja makan roti dari gandum. Gandum tumbuh di tanah Belanda. Nah, di tanah Papua tumbuh sagu. Kenapa kita orang tak makan sagu? Toh sagu juga bisa diolah jadi roti. Mana pula kau bisa bilang begitu? Tiba-tiba orang yang tadi diam lalu berbicara. Aku ingat betul, dialah orang yang datang di puskesmas tengah malam dan membawa seorang laki-laki yang terkena luka tembak. Lalu dia bilang begini, sagu kami telah habis karena dimakan oleh sang tentara. Lalu apa yang kita harus olah jadi roti? Bagaimana kalau kita sama-sama ke hutan untuk mencari sagu dan kita olah menjadi roti? Bagaimana Bapak Tibo, setujukah? Ya, memang kita pergi ke hutan, tapi betapa kagetnya sagu hampir tidak ada lagi dan berubah menjadi hamparan sawah yang begitu luas. Kemudian pada waktu itu Bapak Tibo dan beberapa orang keluarga desa langsung berbalik arah tanpa mengatakan apapun. Sejak itulah sikap mereka berubah karena mereka ngotot ingin makan beras, dan pemerintah di Jawa harus bertanggung jawab pada keadaan di sini.
Suatu hari ada transmigran dari Bali datang ke puskesmas ini untuk berobat. Kemudian dia bilang begini, hidup itu harus menanam, nggak bisa langsung memetik. Kalimat ini begitu sederhana, tapi membuatku berpikir sepanjang malam. Iya memang, dulu sebagian besar warga Papua hidup dengan cara menangkap ikan di sungai, dan sebagian lagi mencari sagu untuk dijual. Semua itu berubah setelah sawah-sawah tercemar oleh limbah dan pohon sagu menyusut karena pembukaan perkebunan. Jadi warga langsung marak-marik. Sejak itulah warga Papua di sini dilanda bencana gizi buruk. Aku tahu Bapak Tibo tak pernah sepaham denganku. Tetapi tetap saja di ujung penderitaan kebersamaanlah yang bisa menyelamatkan hidup kita. Dokter Ayu, masih untung kami punya dokter. Beras sudah tak penting lagi bagi kami. Ini ada bawah untuk digoreng. Kami tahu dokter sudah lama tak makan beras. Silakan dokter. Saya begitu kaget dan bukan main. Saya tak percaya bahwa Bapak Tibo akan sebaik ini dengan saya. Membawakan aku segenap ubi, dan di mana saat-saat ini merupakan makanan yang sangat istimewa. Kemudian Bapak Tibo mengundangku untuk menghadiri acara gerak bakar batu. Keesokan harinya, ketika aku menghadiri acara ini, aku melihat di antara kerumunan seseorang, ada seseorang transmigran dari Bali yang telah datang dari puskesmas desa ini. Silakan dokter, inilah orang yang selamatkan kita orang dari kelaparan. Oh, jadi Bapak yang sudah selamatkan desa ini. Semua ini kami tanam di tanah Papua, tentu untuk orang Indonesia. Nah, sekarang kalian bisa pahami sendiri kata-kata dari kepala suku di pedalaman ini. Aku permisi, aku harus pamit. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.